dipersembahkan oleh dunia semakin terhubung dan kemajuan suatu bangsa tidak bisa berdiri sendiri. Islam sejak awal telah mencontohkan kerjasama antar bangsa dalam perdagangan, ilmu pengetahuan, hingga diplomasi. Kerjasama yang berlandaskan nilai-nilai Islam akan membawa keberkahan bagi seluruh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bede, kali ini kita membahas mengapa etos dalam Islam itu sangat penting untuk mencapai keunggulan. Iya, karena Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi masyarakat unggul, ya, yang disebut oleh Al-Quran khairu ummah, umat yang terbaik. Ya. Karena pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang predikat umat Islam sebagai khairu ummah, maka ya, umat Islam harus unggul. Ya. Istilah unggul itu kan di atas dan mengatasi. Ya. Ada ungkapan ya, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang meninggikannya. Dalam arti harus unggul. Dan juga ya konsep Islam tentang ihsan, ya. Berbuat yang terbaik, iman, Islam, ihsan. Walaupun ada penjelasan ihsan dalam kaitan beribadat pada Allah agar seolah-olah kita melihat Allah, karena walaupun kita tidak melihatnya, Allah melihat kita. Tapi ihsan itu mengandung arti bahasa Inggrisnya superlatif. Superlatif. Bahasa Arabnya tafdil. Apa itu superlatif? Lebih. Bahkan yang terbaik. Ya. Kalau good, baik. Kalau terbaik, the best. Nah, unggul itu mengandung arti superlatif. Menjadi yang terbaik. Menjadi yang termaju. Gitu. Ini tentu merupakan ajaran Islam. Karena tadi sudah saya katakan, Islam, Al-Quran menyuruh umatnya atau menyatakan umat Islam itu sebagai umat yang terbaik atau umat yang unggul dan berkeunggulan. Tapi kondisi yang diceritakan Mas Jin bahwa umat Islam itu sempurna dengan ajaran-ajarannya yang mengenai etos untuk menjadi unggul. Tapi mengapa masyarakat kita, terutama masyarakat Islam ini masih merasa kami itu kurang? Ya, jawabannya karena mereka tidak memahami hakikat ajaran Islam, tidak memahami, bahkan mungkin tidak tahu ada pernyataan Allah bahwa umat Islam itu adalah khairu ummah. Atau sudah tahu karena sudah pernah disebut oleh para penceramah, tapi tidak paham dan tidak menghayati. Dan ditambah lagi tidak tergerak untuk mencapainya. Inilah kesenjangan antara ajaran-ajaran Islam yang agung dan luhur dengan kenyataan perilaku umatnya yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Atau mungkin ya dia paham kita ini khairu ummah tapi terpengaruh oleh kehidupan di luar sana, oleh budaya berkembang, dan kebetulan pada beberapa dasawarsa terakhir ini atau abad terakhir ini, abad ke-20, abad ke-21, pihak lain yang unggul karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka unggul, mereka menguasai dunia. Kita kemudian terjebak, ikut-ikutan, dan bahkan bertekuk lutut istilahnya terhadap kemajuan, maka wawasan tentang keunggulan umat Islam ini tertutup oleh umat Islam itu sendiri. Kembali ke mengapa ya, ini yang perlu kita dalami dulu. Mengapa tadi, kalau ada kesenjangan antara pemahaman dan perbuatan, ya, boleh jadi karena faktor dalam kita tidak memahami, tidak menghayati, atau faktor luar karena kita terbuai, terpesona
oleh kemajuan dan keunggulan pihak-pihak lain, ya, maka ya jawaban mengapa ini memang harus diatasi, harus dijawab, ya. Itu yang nanti kita coba diskusikan pada bagian lanjutan, ya, sehingga kita tidak kemudian terjebak dalam masalah-masalah yang tak terselesaikan. Ada masalah harus dapat diselesaikan, ya. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. My name is Alian Khan. I'm in class 10. My question is, what Islamic values must be applied to achieve excellence? Thank you, Ananda Khan, siswa kelas 10 SMA Diamalela, yang bertanya tentang apa nilai-nilai Islam untuk keunggulan. Nah, keunggulan itu sendiri sudah merupakan ajaran Islam. Dan tentu ya di sekitarnya, di balik ajaran keunggulan itu ada nilai-nilai yang sesuai dengan nilai Islam. Yang pertama adalah ya, bahwa keunggulan itu adalah sebuah perintah, sebuah ajaran. Maka nilai pertama itu umat Islam harus meyakini dirinya adalah umat yang unggul. Dan oleh karena itu, dia harus tergerak untuk menjadi umat yang unggul. Itu nilai pertama dan utama. Dan tentu nanti dalam rangka mencapai keunggulan itu, jangan pula melupakan atau mengabaikan atau bahkan melanggar nilai-nilai Islam. Proses juga harus baik untuk mencapai tujuan yang baik. Tujuan yang baik seperti menjadi unggul, tidak boleh kita lakukan lewat proses yang tidak baik. Itu berarti keunggulan yang salah, keunggulan yang keliru, gitu. Nah, keunggulan ya, dalam pandangan Islam juga mengandung arti ya, bahwa dari setiap fase waktu, sekarang, kemarin, sekarang, akan datang itu harus mengalami perubahan. Sudah sering saya sebut di ruangan ini, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau keunggulan kita sama saja dengan keunggulan umat Islam pada abad-abad pertengahan, abad ke-9 dan abad ke-11, pada hemat saya belum unggul. Karena ini sudah sekian abad ya, setelah abad ke-11, belasan abad kemudian, kita harus unggul dengan format dan corak yang lain yang lebih maju lagi. Jadi nilai yang kedua itu ya nilai kemajuan, nilai progres dan progresif. Harus maju dari waktu ke waktu. Dan masa depan harus kita ciptakan lebih baik dari masa sekarang. Yang ketiga dalam keunggulan itu juga terkandung nilai kebersamaan. Karena keunggulan itu adalah milik bersama. Dinyatakan khairu umat yang terbaik sebagai umat, bukan sebagai diri sendiri secara individual. Maka nilai kebersamaan, nilai kolektif itu juga melekat pada keunggulan itu. Nilai keunggulan yang seperti apa yang harus kita lakukan agar tidak mundur, tidak seperti yang tadi Ayahanda katakan? Ya, itu yang saya jelaskan tadi, harus punya orientasi ke depan, orientasi ke masa depan, future oriented. Ya, apa yang telah dia siapkan untuk masa depan? Ini ajaran Islam yang sangat kuat sekali agar kita berorientasi ke masa depan. Ya, saya pakai bahasa Inggris future oriented. Orientation to the future. Jangan ke masa lampau. Kita umat Islam baik, sah-sah saja membanggakan kejayaan Islam masa lampau. Tapi jangan sering terjebak istilahnya pada romantisme sejarah. Wah, kita ini pernah maju, umat Islam maju, umat Islam menemukan, menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selesai.
Apa kata anak muda? So what gitu loh. Sewot segitu loh. So what gitu loh. Apa jawabannya? Rancang masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu ya orientasi ke masa depan ini menjadi sangat penting. Dan tadi ayat Al-Quran sangat tegas. Apa yang telah engkau siapkan untuk masa depan. Untuk dirimu sendiri, jangan lupa. Untuk anak, cucu, dan keturunan. Ya. Seorang manusia yang ingin mewariskan keunggulan itu tidak mungkin berhenti pada dirinya sendiri. Mereka sebagai orang tua sudah unggul, tapi anak cucunya dibiarkan. Ya. Seorang tua yang berkeunggulan dan berorientasi masa depan harus bertekad. Anak-anak cucuku harus lebih baik dari kami. Kalau sama saja, itu kita sedang stagnan, berhenti. Ya. Kita tidak melakukan transformasi diri, kita tidak melakukan perubahan, maka kehidupan umat, kehidupan bangsa akan berhenti. Dan apalagi di luaran kita, di luar kita ini ada bangsa-bangsa lain yang semakin maju dan semakin unggul. Dipersembahkan oleh Baik Ayahanda, menurut Ayahanda bagaimana konsep dari kerja sebagai ibadah dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas setiap umat Islam untuk mencapai keunggulan yang akan datang? Iya, itu harus dimulai dari pemahaman bahwa ibadat itu bukan tujuan terakhir. Apalagi dalam pengertian terminal terakhir. Seperti kalau kita naik bis, sudah sampai di terminal, sudah selesai. Ya, illa liya'budun itu menggunakan kata kerja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tiadalah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Sering diterjemahkan kecuali untuk beribadat. Saya sering katakan itu tidak salah. Tapi belum pas. Kenapa? Illa liya'budun diletakkan oleh Allah dalam bentuk kata kerja. Dan kata kerja zaman sekarang, fi'il mudhari bahasa Arabnya, present tense. Maka artinya, kecuali mereka, bukan seorang ya, dia, tapi mereka umat Islam itu, kaum beriman itu, terlibat dalam proses tiada hentinya untuk terus menerus melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan ini saya berpendapat ibadah itu jalan. Salat, puasa yang kita tunaikan sekarang, haji dan lain sebagainya itu jalan. Jelas salat untuk membentuk kepribadian yang berakhlakul karimah. Ya, doa-doa kita itu seyogianya bisa mendorong kita untuk mengkristalkan dalam diri kita al-akhlakul karimah. Begitu di luar sholat, kita amalkan nilai-nilai itu. Maka sholat, ibadah saja jalan. Warzuqni yang kita baca setiap duduk antara dua sujud. Jadi selesai sholat harus mendorong kita punya etos kerja. Punya semangat kerja. Untuk berusaha mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah. Menjadi kaya. Jadi dampak dari warzuqni, sepenggal doa dalam sholat itu jadi orang kaya yang berhasil menemukan rezeki Allah, bukan istilahnya mengharapkan hujan emas dari langit. Ya, Allah telah memberi kita kemampuan menyediakan rezeki di buminya ini, ya, itu yang kita cari. Nah, ibadat diharapkan bisa membentuk kepribadian yang paripurna dengan akhlak, dengan etos, etik usaha, pernah kita bahas, ya, etos kerja untuk bekerja, dan itulah jalan ya, Islam ya, untuk memperoleh keunggulan. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana
Mas Dian cara jitu untuk meningkatkan generasi muda kita ini untuk mencapai keunggulan yang mana ujian Pendidikan dan pelatihan. Kalau ingin ada generasi penerus, Ya. Al-Quran mengingatkan keluarga muslim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah keluarga muslim itu khawatir akan meninggalkan generasi di belakang mereka, generasi-generasi yang lemah. Dzurriyyatan di'afa, keturunan-keturunan yang lembek, bukan lembut, lembek. Keturunan-keturunan yang apa istilah lainnya? Ya, lembek, lemah, ya. Tidak berdaya tahan, Udah berdaya juang. tidak berdaya juang, tidak berdaya saing, ada tantangan terpaan budaya dari luar, gampang terpengaruh, ya, dan lain sebagainya. Maka jalan keluarnya adalah pendidikan, adalah pelatihan. Cuma dalam konteks ini jangan hanya mengandalkan pendidikan di sekolah, Ya. di pesantren, Keluarga juga. tapi pendidikan keluarga. Bahkan ya anak itu, terutama yang tidak di pesantren, tidak di asrama, berada di keluarganya lebih banyak seharusnya. Namun ya mungkin siang-siang hari mereka berada di luar, di mall, bahkan lebih lama kadang di luar rumah. Di luar rumah. keluar rumah, bahkan pulang malam. Sehingga kebiasaan ketujuh dari Mendikdasmen Istirahat. bukan tidur cepat. Tidur cepat. Nah, supaya segar pada pagi hari, supaya tidak sakit-sakitan. Ya. Nah, ini masalah kita. Jadi saya ingin menggarisbawahi lagi jawaban saya ya, lewat pendidikan, lewat pelatihan, artinya pendidikan formal di sekolah itu penting, tapi pendidikan non formal, maka ada training, ada leadership training, latihan kepemimpinan, ada entrepreneurship training, latihan kewirausahaan, atau mungkin latihan-latihan lain yang Pesantren bagus. kilat kan. Pada bulan Ramadan pesantren kilat. Ya. Tapi kalau di PMI dia Malela nggak kilat lagi, karena sudah sekian tahun berada di sini. Ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh umat Islam sehingga kita bisa merebut keunggulan, mempertahankan keunggulan, dan sekaligus merebut keunggulan kembali karena kenyataannya pihak lain yang unggul sekarang ini. Islam mengajarkan bahwa dunia ini adalah tempat untuk saling bekerja sama, bukan untuk saling menjatuhkan. Ketika bangsa-bangsa bersatu dalam kebaikan, transformasi akan lebih kuat dan berkelanjutan. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.